Begitu saya mau keluar, istrinya dari dalam bilang, Ustaz sebentar Ustaz, ada yang saya mau tanya. Tolong diterjemahkan ke Syekh, karena beliau belum mengerti bahasa Arab waktu itu. Saya bilang, baik silakan ukhti. Dia bilang, saya lihat Syekh ini masuk kamar mandi, waktu beliau wudu di wastafel, beliau baca bismillah. Coba tanya, boleh memang orang menyebutkan bismillah di wastafel kamar mandi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nama Allah atau membawa benda seperti misal gelang atau kalung yang berisikan tulisan atau ukiran nama Allah ke dalam kamar mandi atau tempat buang hajat, maka hendaknya untuk tidak dilakukan teman-teman sekalian. Berdasarkan hadis dari riwayat At-Tirmizi, yaitu bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak buang hajat, di mana ketika itu Rasulullah sedang memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, maka Rasulullah menanggalkan cincin tersebut ketika hendak buang hajat teman-teman sekalian. Jadi artinya tidak boleh membawa atau menyebut nama Allah di dalam tempat buang hajat teman-teman sekalian. Tidak membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah yang maha tinggi. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengenakan cincin yang berukiran tulisan tanda kutip Muhammad Rasulullah. Namun apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, beliau menanggalkannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1747. Jadi yang dimaksud sini tidak boleh membawa nama Allah atau menyebut nama Allah di WC itu ya. Namun di sini ulama juga menjelaskan tidak mengapa mengucap nama Allah di kamar mandi selama tidak tepat di tempat buang hajatnya atau di klosetnya teman-teman sekalian. Jadi semisal kita tepat berdiri di atas WC atau berada di kloset, maka itu tidak boleh teman-teman sekalian. Tapi bila kita masih berada di pintu toilet atau bergeser dari tempat WC tersebut, seperti misal di wastafel, bila di kamar mandi tersebut terdapat wastafelnya, ya itu masih tidak mengapa teman-teman sekalian. Kalau saya tanya, sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi saya hormatin Syekh, saya tanyakan, Syekh, ini istri antum bertanya begini. Kata Syekhnya, terjemahkan ke dia. Kalau di wastafel, dia tidak ada masalah, ya tidak boleh di klosetnya. Nah, namun yang membuat dilema, bagaimana bila kita memasuki kamar mandi atau toilet yang isinya itu cuma untuk buang air besar saja, teman-teman sekalian. Jadi tempat tersebut hanya khusus untuk buang air besar, yang otomatis isinya ya cuma WC aja, teman-teman sekalian. Tidak ada wastafel, tidak ada untuk shower mandi dan yang lainnya. Jadi benar-benar khusus untuk buang air besar, tidak ada tempat untuk cuci tangan atau untuk mandi dan yang lainnya. Sementara di sini misal kita membawa handphone yang di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran, di dalamnya terdapat Al-Quran, apakah boleh kita membawa serta handphone yang berisikan Al-Quran tersebut, berisikan nama-nama Allah ke dalam tempat buang hajat tersebut? Sementara di dalam hadis Tirmizi yang sebelumnya kita sebutkan, Rasulullah melepaskan cincin yang bertuliskan nama Allah tersebut ketika hendak memasuki tempat buang hajat. Apakah kita harus meninggalkan handphone kita di luar? Ataukah boleh kita membawa serta masuk handphone kita yang berisikan Al-Quran atau berisikan nama-nama Allah tersebut ke dalam tempat buang hajat tersebut? Nah, perkara ini sebelumnya telah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, dan uniknya Syekh Utsaimin menjawabnya dengan ringkas namun telak teman-teman sekalian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid berikut ini teman-teman sekalian. Mari kita simak. Antum taruh handphone di kantong, kemudian handphone itu antum gantung, celananya di gantungan pintu WC, kemudian buang hajat. Handphone kita itu di dalamnya ada Al-Quran, tapi sekarang kita gantung situ. Apakah boleh disamakan di sini Al-Quran yang ada dalam handphone dengan cincin yang dipakai oleh Nabi SAW? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada seseorang mengatakan, Syekh, saya bawa handphone saya ke dalam kamar mandi. Di situ ada ayat Al-Quran, ada potongan-potongan ceramah, ada kata-kata yang mulia, penyebutan-penyebutan hadis Nabi SAW. Apa boleh saya bawa ke kamar mandi? Kata Syekhnya, boleh. Tak apa-apa masuk bawa handphone. Dia bilang, Syekh, tapi di dalamnya ada tulisan, ada Al-Quran. Kata Syekhnya, nggak apa-apa. Dia masih penasaran, dia tanya lagi yang ketiga kali. Apa boleh Syekh? Gitu. Kata Syekhnya, Syekh tanya, saya mau tanya sekarang, di otakmu ada hafalan Quran nggak? Dia bilang, iya ada. Bisa kau keluarkan? Nah, seperti itulah jawaban dari Syekh Utsaimin, teman-teman sekalian. Jadi, selama handphone tersebut dalam keadaan mati atau dalam keadaan tidak membuka aplikasi Al-Quran tersebut, maka handphone tersebut ya cuma sebagai handphone saja, teman-teman sekalian, bukan sebagai mushaf Al-Quran. Adapun ayat-ayat yang tersimpan dalam HP tersebut, maka itu hanyalah sebatas memori yang tersimpan di dalamnya, seperti halnya memori ingatan yang tersimpan dalam otak kita. Nah, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.